Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fayassir wa la tu'assir wanfa'u barik warham bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan petang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk memberikan taufik kepada kita dan mengumpulkan kita di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, Masjid Al-Wardah, dalam rangka melaksanakan fardhu salat maghrib, kemudian menyempurnakannya dengan talabul ilmi syar'i, bentuk kajian ilmiah syariah, membahas bersama tafsir Quran Karim pada juz'u amma. Semoga kajian ini berjalan lancar dari awalnya hingga akhirnya dan semoga berbarakah bagi kita semuanya, dan tidaklah nantinya kita dipisahkan oleh Allah dari majlis yang mulia ini kecuali dengan karunia, maghfirah dan ampunan-ampunan Allah yang telah kita boyong, dan rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala serta barakah-barakah Allah Subhanahu wa taala dilimpahkan kepada kita, dan tidak ada seorang pun di antara kita yang celaka. Allahumma amin, Allahumma amin. Ikhwati wa akhwati, ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahmakumullah. Dalam pertemuan yang lalu kita sudah mulai masuk membahas bersama tentang tafsir surat Al-Alaq sampai pada kalau tidak salah sampai pada ayat yang ketiga, ya, sampai pada ayat yang ketiga atau yang baru kedua atau ketiga, tidak sempat rekam kemarin, ya. Baik. Di surat Al-Alaq ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga khitab dan pembicaraan Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini tidak sekedar diarahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun pada kejadian sebab nuzulnya diarahkan hanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi khitab ini mengenai pada seluruh kaum muslimin dari umat ijabahnya Nabi Muhammad SAW yang memeluk ajaran agama yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Diperintah untuk membaca. Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dan Allah Subhanahu wa taala di sini menyebut sifat zatnya, salah satu sifat zatnya yang merupakan kekhususan Tuhan yang tidak akan mungkin bisa dimiliki atau terjadi pada seorang pun dari makhluknya. Apa? Al-khalq, penciptaan. Lalu sudah pernah saya sampaikan, termasuk kekhususan Tuhan itu adalah yang menciptakan. Makanya Allah menyebut afaman yakhluqu kaman la yakhluq. Suatu pertanyaan fungsinya untuk mengingkari. Apakah yang mampu menciptakan bisa disamakan dengan mereka yang tidak mampu untuk menciptakan apapun? Nah, kan jelas berbeda. Siapapun yang mengaku Tuhan atau dituhan-tuhankan oleh orang lain, dia ridho mengaku Tuhan atau dinobatkan sebagai Tuhan oleh orang lain, tetapi dia ridho dan tidak memungkiri akan hal itu, tidak memungkiri hal tersebut pada dirinya, maka dia masuk dalam kategori taghut, orang yang telah melampaui batas. Dan tidak ada seorang pun dari taghut, siapapun orangnya, baik dari golongan manusia ataupun jin ataupun malaikat, yang mampu untuk menciptakan ciptaan apapun juga. Ada satu-satunya yang mampu untuk menciptakan hanya Allah Subhanahu wa taala. menciptakan ciptaan dari ketiadaan, ya, dari ketiadaan
tanpa misal sebelumnya. Ciptaan manusia, belum ada ciptaan seperti manusia sebelumnya. Ciptaan jin, belum ada ciptaan jin sebelumnya. Ciptaan malaikat, belum pernah ada ciptaan malaikat sebelumnya atau yang semisal. Ciptaan bumi, langit, dan segala yang ada dari ciptaan Allah sama sekali diciptakan oleh Allah dari ketiadaan, sesuatu yang tidak ada, lalu diwujudkan oleh Allah dalam bentuk suatu ciptaan yang diciptakan oleh Allah. Ada benda hidup, ada benda mati, ya. Diciptakan oleh Allah, ditanggung oleh Allah, ditertibkan oleh Allah, sehingga terjadi ciptaan itu setertib ini, seindah ini, seluar biasa ini. Dari ciptaan yang sebesar-besarnya sampai ciptaan yang sekecil-kecilnya. Virus-virus yang sangat kecil ataupun benda mati, atom yang paling kecil, ciptaan paling kecil ada. Ciptaan itu ada dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya sebagian orang saja yang bisa mengetahuinya dengan kemampuan-kemampuan ilmiahnya dan teknologi mereka. Kalau nggak ada kemampuan ilmiahnya, nggak mampu dia tahu. Itu di bumi. Sedang di luar bumi, di luar atmosfer sana, di atas sana, di langit, di luar angkasa juga ada ciptaan-ciptaan yang dahsyat, dan Allah menantang. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. Wahai seluruh jin dan manusia, bila mana kalian mampu untuk menembus peringkat langit, tembuslah. Dan tidak akan mungkin hal tersebut terjadi hingga ada kekuatan-kekuatan atau kalian mempunyai kekuatan-kekuatan yang luar biasa. Realnya tidak ada yang bisa nembus. Jin dan manusia tembusannya cuma langit dunia. Bahkan manusia cuma langit, ini penghujungnya langit dunia ini. Langit dunia itu yang ada hiasannya ini loh Pak, Bu. Langit dunia itu yang ada hiasannya. Apa hiasannya? Bulan, matahari, bintang-bintang, Venus, Merkurius, dan lain sebagainya. Itu semua planet-planet yang sebesar-besar apapun itu semuanya di langit dunia. Dan manusia paling banter cuma sampai mana? Mars apa mana ini? Rotok munggah sini kan kobong, ya. Rotok naik dikit jebol dia, nggak mampu. Yang menciptakan adalah Allah. Selain Allah tidak ada yang mampu untuk menciptakan suatu ciptaan dalam bentuk apapun juga dari ketiadaan. Maaf ya, sampai pada ciptaan benda mati yang paling hina dan paling kecil. Apa toh? Paling hina, paling kecil, paling jijik gitu ya, paling jijik. Ini upil, kotoran hidung upil ini. Tidak ada yang mampu untuk menciptakannya. Kotoran mata, kotoran hidung, keringat yang dianggap jijik oleh kotoran yang keluar dari depan, dari belakang, nggak ada yang mampu. Bagaimana dengan ciptaan-ciptaan yang lain? Dan tidak ada satupun ciptaan yang diciptakan oleh Allah sekecil apapun, baik benda mati maupun yang hidup, tadi kita sebut virus ataupun atom sekalipun, kecuali ciptaannya dengan takdir. Sudah ditakdirkan oleh Allah dan tidak akan mungkin luput dari hikmah. Tidak mungkin luput dari hikmah dalam penciptaannya. Bila itu tidak diciptakan, maka ada yang salah, gitu. Maka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah jumlahku piro ciptaan ini diciptakan oleh Allah. Wong butiran tanah saja berapa banyak, butiran pasir berapa banyak, itu diciptakan oleh Allah, semuanya dengan takdir. Semuanya dengan takdir. Gak ada pasir laut yang diciptakan oleh Allah punjul, itu gak ada. Atau kurang dari takdirnya, nggak ada. Batu-batu kali yang sampai sekian juta banyaknya itu dalam satu sungai yang banyak batu-batunya, ada yang gede, ada yang tanggung, ada yang kecil, ada yang kotak, ada yang putih, itu semuanya dengan takdir. Nggak ada ciptaan terjadi sekonyong-konyong begitu saja, tapi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketetapan-ketetapannya Allah, dan harus jadi pada hari ini, tanggal sekian, jam segini, menit segini, detik segini, harus jadi.
sebagaimana takdirnya Allah. Maka nggak ada dari ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada hikmahnya, itu nggak ada. Sedangkan jin dan manusia dan yang lain tidak mampu untuk menciptakan, apalagi sedetail itu. Wallahu a'lam. Maka dari itu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut di sini, bacalah. Dengan apa? Dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan, Maha Pencipta. Sudah jelas, sudah gamblang begitu loh, kok masih dikufuri. Bahkan musyrikin Quraisy dulu kalau ditanyai, man khalaqas samawati wal arda, siapa yang mampu untuk menciptakan peringkat langit dan bumi ini? Jawaban mereka satu, nggak ada jawaban lain. Allah, katanya mereka. Yang menciptakan itu Allah. Yang mampu menciptakan segalanya itu Allah. Keyakinannya mereka itu seperti itu dan nggak tergoyahkan. Lebih kenceng keyakinannya daripada ateis-ateis sekarang ini, yang profesor sama yang dokter sama yang akademisi luar biasa itu. Itu ahlul jahiliyah, nggak belajar apa-apa. Dari mulai yang paling pintar sampai yang paling bodoh, semuanya kalau ditanyain siapa pencipta jagat raya, jawabannya cuma satu, Allah. Tetapi tetap nyembah Lata, tetap nyembah Hubal, tetap nyembah patung ini dan patung itu, Lata, Hubal dan apa lagi itu, Manah, Uzza, patung-patung itu tetap disembah oleh mereka. Alhamdulillah dari. Kenapa? Tradisi. Tradisi. Peninggalan nenek moyong. Nenek moyong dulu. Ya begitulah mereka meninggalkan bagi kami, mereka mengajari kami, mereka nuntun kami. Ya kita dapati tradisinya begini, kita nggak menyelisihi. Wong ini peninggalan para pendahulu katanya. Ya kami lestarikan, padahal cepet-cepet salah. Jelas-jelas salah. Dan sebetulnya kalau mereka mau mempelajarinya lebih detail lagi ke belakang, mempelajari sejarah-sejarah, mereka akan dapati bahwasanya kesyirikan itu bukan tradisi. Justru tradisi bawaan awal itu adalah tauhid. Karena manusia pertama yang ada dan diturunkan oleh Allah dari surga itu adalah Adam dan Hawa. Dan dari keduanya kemudian terjadi manusia-manusia yang lain, berkembang biak dari beliau berdua. Lalu dimusnahkan oleh Allah saat banjir bandang di zamannya Nuh alaihissalam. Lalu kemudian Allah menciptakan ciptaan-ciptaan lain dari keturunannya Nuh. Tapi Nuh alaihissalam juga kembali kepada Adam dan Hawa. Keyakinan mereka, akidah mereka, ajaran agama mereka, semuanya tauhid. Tuh, kalau memang mau ngikuti tradisi, tapi ya begitulah setan, liciknya, dan manusia bodohnya. Karena memang diciptakan oleh Allah sifat bawaannya itu bodoh, zaluman jahula, sangat-sangat zalim dan sangat-sangat bodoh manusia. Kalau nggak mau menggunakan akal warasnya ya dalam berpikir. Kembali, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyebut, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu Sang Pencipta, atau yang telah menciptakan. Yang telah menciptakan. Menciptakan apa? Semuanya. Tapi kemudian di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala menafsirkan dan menyebutkan salah satu dari ciptaannya, apa? Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari daging yang menggantung di dinding rahim. Pertemuan yang lalu sudah saya sebutkan sebutan alaq itu, wallahu alam, sebagian ulama kita menyebut aslinya dari alaqah. Alaqah itu seekor hewan yang amfibi atau hidup seringnya di air, yang suka nempel itu. Hidupnya itu nempel terus nyedot sesuatu untuk bisa hidup. Apa itu? Lintah ya. Lintah itu air ya, kalau di daratan itu koruptor ya, sama yang lain. Lintah. Allah menciptakan manusia dari segumpal daging yang nempel di dinding rahim, seperti lintah itu. Seperti lintah.
Dan ini ilmunya sudah informasinya sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala 1400 tahun yang lalu. Wallahu a'lam, waktu itu ilmu kedokteran sudah tahu ini apa belum? Sudah tahu ini apa belum? Sedangkan ilmu kedokteran modern tentunya yang namanya modern kan. Kalau zaman dulu kan dinamakan primitif. Zaman dulu kalah, zamannya Nabi 1400 tahun yang lalu kok. Kan sudah ketinggalan zaman. Nggak ada nama modernnya. Modern baru sekarang. Nah, ilmu modern sekarang baru dapat. Baru tahu dengan alat-alat yang canggih ini itu. Oh iya rupanya begini, oh iya rupanya begitu. Sudah oh iya itu, masih tetap nggak mau ngakui bahwasanya Tuhannya Allah. Sudah oh iya itu. Dalam Al-Quran ada sebutannya, jelas gamblang seperti ini, tetap juga tidak mau untuk menyembah Allah dan tidak mau untuk bertauhid. Masyaallah. Memang hidayah di tangannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak di tangan makhluk, bahkan tidak di tangan para nabi. Meskipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha. Kamu tidak akan mampu untuk memberikan petunjuk kepada siapapun, meskipun orang yang kamu cintai sekalipun, wahai Muhammad. Lalu siapa yang memberikan hidayah? Ya Allah. Ini namanya hidayah itu taufik. Ya. Hidayah itu at-taufiq. Maka dari itu pamannya Abu Lahab dilahap api neraka. Sementara ulama mengatakan bahwasanya pamannya Abu Thalib dengan nas sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri juga di neraka. Yang kata Nabi SAW ketika beliau ditanyai tentang pamannya di mana, jawabannya di neraka. Kalau bukan karena saya, niscaya dia akan berada di keraknya api neraka yang paling bawah, kerabat paling dekat sama saya, paling bahkan membela saya mati-matian gitu kok masih kufur dengan saya. Sudah ditempatkan oleh Allah di posisi yang paling bawah. Tetapi karena jasa-jasa yang luar biasa, kemudian syafaatnya Nabi Muhammad SAW, beliau terangkat dan diringankan oleh Allah sampai diposisikan oleh Allah di tepiannya ini, apa namanya itu? Kalau laut pantainya itu, di pantainya neraka. Kalau neraka itu seperti laut ya, doh, di pantainya, di pinggir-pinggirannya. Tapi di situ teradab, di situ dia kena adab, ya. Dan adab yang paling ringan dirasakan oleh dia, disuruh mengenakan sandal, kemudian disuruh suruh mengenakan sandal besi atau disuruh memijak api, kemudian mendidih otaknya waliyadzubillah, na'udzubillah dari. Jadi ini pamannya Nabi sendiri, dan sekian banyak dari kerabat-kerabat Nabi, dan sekian banyak dari kedekatan-kedekatan Nabi, sekian banyak orang dari tetangga-tetangganya Nabi. Mereka juga ada yang Quraisy, ya. Ada yang sejalur nasab dengan Nabi. Tetapi hidayah Nabi kita Muhammad SAW yang paling kuat dan yang paling bijak dalam berdakwah sekalipun tidak mampu untuk menembuskan hidayah dalam hati mereka. Kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memberikan dan yang menyampaikan hidayah itu, baru kemudian hidayah itu bisa terjadi. Kita paling banter cuman bisa berusaha. Sedang hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang-orang yang diharamkan oleh Allah baginya hidayah, meskipun sudah melihat dengan mata kepalanya sendiri tanda kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak menjadi pengetuk hatinya untuk dia bisa beriman kepada Allah. Dokter, ahli kandungan, tahu segalanya. Setelah mempelajari sedemikian lamanya dan sedemikian banyaknya modal yang dikeluarkan oleh dia, sampai dia itu bisa menjadi sosok seorang ahli dalam bidangnya, tiba-tiba mendapati firman Allah Subhanahu wa taala, khalaqal insana min 'alaq. Diam saja, hatinya tidak bergerak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kurang apa? Kurang apa? Bukan kurang ajar, kurang iqra. kurang baca yang baik itu ya, dengan hati yang jujur, dibuka hatinya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Kemudian Allah berfirman berikutnya, Iqra wa rabbukal akram. Oh ya, kemarin sampai sini ya. Iqra wa rabbukal akram, bacalah
dan Tuhanmu adalah Tuhan yang paling mulia. Tuhan yang paling mulia, paling kalau bahasa Jawanya paling lomo, ya, paling lomo. Makanya tidak ada satupun dari ciptaan yang bisa untuk berbuat baik kepada orang, berderma dan bermurah hati dan beringan tangan sehingga menjadi orang yang mulia di antara orang banyak, kecuali dengan karamnya Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaannya Allah. Itu sebab Allah di sini tidak mengatakan, wallahu alam ya, Allah tidak menyebutkan Iqra wa rabbukal karim, tetapi Allah menyebutkan Iqra wa rabbukal akram. Al akram itu untuk menandakan jumlah yang lebih. Allah nggak menyebut bacalah, sedang Tuhanmu itu yang maha yang maha apa? Akram, mulia. Mulia itu maksudnya akram di sini itu sebetulnya kalau di tafsiran kita di sini sebutnya mulia ya. Ya kan? Ada yang buka terjemahan nggak? Mulia. Nah, mulia kan? Mulia itu apa tuh? Ini nih. Ini yang saya buka ini bukan terjemahan rupanya Pak ya. Tafsir apa ini? Oh iya, tafsir biasa. Saya kira terjemahan. Bacalah dengan menyebut Tuhanmu yang mulia saja. Yang mulia. Yang maha mulia. Ada mahanya kan? Yang maha mulia berarti paling mulia. Yang paling mulia. Tapi sebutan akram di sini itu kaitannya dengan pemberian, Pak. Orang yang banyak memberi namanya orang mulia ya. Biasanya yang mulia itu kan yang baik akhlaknya, muamalahnya juga baik, termasuk diantara juga dermawan dan lain sebagainya. Baru dinamakan dengan orang yang mulia. Tetapi yang sebutan mulia di sini, wallahu alam, kaitannya dengan derma. Kaitannya dengan derma, memberikan kepada orang lain, menyumbang kepada orang lain, membantu orang lain, meringankan hajat orang lain dan lain sebagainya. Tidak ada satupun dari makhluk-makhluk Allah yang bisa berbuat itu kecuali dengan kemurahannya Allah, gitu loh. Kecuali dengan kemurahannya Allah, dengan kedermawanannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Tuhan Allah Subhanahu wa taala adalah makanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang paling derma, gitu loh. Zat yang paling derma. Tidak akan mungkin bisa ada kedermawanan yang menyamai kedermawannya Allah. Bahkan semua kedermawanan makhluk, kalaupun ada sederma apapun orangnya, kekuatan sifat dermanya pada wujud pada dirinya dan praktek berdermanya itu sebesar apapun, kalau orang-orang Arab menyebut menjuluki orang yang dermawan dengan orang yang memiliki kedermawanannya Hatim. Karamu Hatim. Lah Hatim itu ayahnya Adi radhiyallahu taala anhu ardahu. Tapi ini wafat, meninggal dunia dalam keadaan kafir yang ayahnya, ya. Karena manusia yang paling masyhur di Jazirah Arab, sentero Jazirah Arab dengan kedermawanan. Katanya loh ya, wallahu alam, setiap ada orang yang datang ke dia bertamu, dikenal atau tidak, apalagi kalau itu dikenal, tidak boleh untuk melewati kecuali harus berhenti di tempatnya dia dan dijamu dan bahkan disembelihkan apa namanya itu, hewan-hewan ternak. Cuma satu orang disembelihkan unta kan mendelep nanti dia untanya. Ya mungkin kambing atau apa gitu. Disembelihkan, diberikan kepada dia cuma-cuma dan tidak ada pamrihnya. Dia nggak butuh pamrih apapun. Subhanallah, hari ini kita kalau bertamu ke rumahnya orang keluar air putih. Alhamdulillah air putih. Sebagian malah sepi sampai ya. Dari karimnya itu loh, dari
Dan untuk dia berderma, hartanya ada. Dan katanya, wallahu a'lam, orang yang dermawan itu hartanya terus mengalir, diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun dia orang kafir, Baik. Jadi sedermawan apapun adanya jin dan manusia dan semua makhluk yang ada, maka tidak akan bisa mendekati kedermawannya Allah. Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menyebut Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, Tuhanmu lah yang paling derma. Bacalah Tuhanmu lah dengan menyebut bacalah sedangkan Tuhanmu adalah yang paling derma. Tidak mencegah dari kebutuhan-kebutuhan makhluk, dari hajat makhluk apapun juga. Maka dari itu, karena kedermanannya Allah Subhanahu wa taala dan karena rahmatnya Allah, semua yang diciptakan oleh Allah ditanggung dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendaknya Allah. Diberi apa itu? Diberi pemberian duniawiyahnya. Kebutuhan-kebutuhan duniawiyahnya. Jor-joran Allah kalau memberikan. Cobalah kita yang paling miskin ini, kita yang paling kepepet ekonominya, dari sejak kita dilahirkan oleh ibu kita dan ditanggung oleh bapak kita, sampai kita sekarang punya anak, punya istri, nanggung anak dan nanggung istri, sampai di antara kita yang sudah tua bangka, yang sudah siap-siap umur 70 tahun, 80 tahun, ketoknya pokoknya kesana kesini ketok kuburan ya, ketok kubur. Itu berapa banyak rezeki yang sudah diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dia mau merekap semuanya itu pada tahu nanti, oh iya rupanya banyak sekali yang diberikan oleh Allah pada dirinya. Itu yang paling kepepet, yang paling mepet. Rezeki yang dikaruniakan oleh Allah kepada dia banyak sekali dalam bentuk materi, belum pula nanti rezeki-rezeki yang lain yang rupanya kalau dimaterikan harganya sangat mahal. Kesehatan sekujur tubuh, dari organ dalam, dari organ luar, komplit ciptaannya, belum kemudian nanti ada kepandaian, belum nanti ada kesempatan, ada yang lain. Itu suatu karunia dan nikmat yang tidak ada taranya. Coba kalau ada orang sakit, sakitnya berat, sudah cukup lama dia menanggung sakit itu, kemudian ada seorang makhluk yang bisa menjual atau memberikan kesehatan. Melihat nih orang sakit nih, kesehatan itu sesuatu yang mahal kan. Makanya kita kalau masuk rumah sakit pikir-pikir dulu dari mahalnya. Ya, kalau masuk rumah sakit yang murah-murah biasanya nanti nggak cepat sembuh. Tapi kalau masuk yang mahal-mahal, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, nah itu biasanya nanti agak cepat itu. Alatnya canggih, obat-obatnya juga luar biasa, dokter-dokternya juga luar biasa, tempatnya juga luar biasa, makanya harganya jadi luar biasa. Yang dicari dan yang diburu cuma satu, apa? Sehat. Nggak sakit matanya, nggak sakit hidungnya, nggak sakit mulutnya, nggak sakit organ dalamnya, jantungnya, parunya, ginjalnya, ataupun organ yang lain. Itu semuanya karunia yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya cuma-cuma. Dan Allah memberikan itu semuanya kepada yang mukmin dan kepada yang musyrik, kepada yang muslim dan kepada yang kafir. Munafik pun dijejeli oleh Allah Subhanahu wa taala. Karunia-karunia pemberian-pemberian itu tiada tara. Enggak ada duanya. Loh, berapa banyak? Ini baru ciptaan manusia, ini kita bicara. Yang lebih banyak lagi mungkin hewan. Mungkin juga alam jin kepada orang lain kecuali dengan pemberian Allah sehingga dia bisa memberi. Kalau nggak diberi oleh Allah dia nggak bisa memberi. Kalau nggak ditanggung oleh Allah dia nggak akan bisa berderma. Maka dari itu Tuhan kita Al-Akram. Ini ketukan juga nih agar supaya kita sadar Tuhan kita itu maha pemurah,
Maha derma. Makanya jangan sampai kita bergantung kepada siapapun. Cari rezeki silahkan. Kepepet butuh minta ya silahkan minta. Tapi jangan jual harga diri. Satu. Apalagi jangan menjual, apalagi agama, akidah, jangan dijual. Jangan dijual. Goro-goro luwe kok jual akidah. Gara-gara ingin mempunyai apa yang dimiliki tetangga kok kemudian menjual harga diri. Berani meninggalkan aturan dari aturan-aturan syariah. Meninggalkan yang sunnah-sunnah saja yang sudah dipermudah oleh Allah bagi kita, itu jangan sampai itu terjadi. Apalagi sampai berani meninggalkan yang wajib. Apalagi yang kaitannya dengan tonggak-tonggak dan rukun-rukun agama, baik itu rukun iman maupun rukun Islam. Dan gak sedikit di antara orang yang ngaku muslim kemudian berkorban dengan rukun imannya demi dunia. Lali, orang-orang ini lupa ini. Orang ini lupa atau ya memang melupakan diri, bodoh gitu. Melupakan diri bahwasanya dia itu adalah ciptaan Tuhannya. Setelah diciptakan oleh Tuhannya, ditanggung oleh Tuhannya, dan Tuhannya yang maha derma. Minta apapun jangan kemana-mana, mintanya kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Itu loh nasihatnya Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma wa ardhahuma. Waktu itu masih kecil, masih muda, masih kecil sekali. Makanya di awal hadis ini Rasulullah menyebut ya gulam. Ya. Ini wa'allimuka kalimat, wahai anak kecil, lele, tak ajari ya le. Beberapa kalimat kamu perhatikan, kamu hafalkan, kamu pahami. Dulu hadisnya sudah saya sampaikan di sini di awal pertemuan kita kalau nggak salah, atau yang kedua, pertemuan yang kedua. Sudah saya sampaikan hadis itu. Nah, termasuk yang diajarkan oleh Nabi SAW, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu mau meminta sesuatu, maka mintalah kepada Allah Tuhanmu, gitu. Kepada Allah Tuhanmu. Itu diajari, dilatih, bahkan didoktrinkan, dijadikan keyakinan di dalam hati Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma wa ardhahuma, ditancapkan oleh Rasulullah SAW selagi dia masih belia, masih muda, masih kecil, masih kuat untuk fokus, dan masih sangat mampu untuk menghafal. Biar ini menjadi keyakinan yang tertancap di dalam dirinya, tak akan terlupakan sampai dia berjumpa dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Bacalah, sedangkan Tuhanmu adalah yang maha mulia, yang maha mulia, atau yang maha, tadi saya katakan derma. Yang maha derma, ini lebih dekat artinya, ya. Alladzi 'allama bil qalam. Ayat berikutnya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengajarkan, maksudnya kepada makhluk, yang telah mengajarkan makhluk tentang pengetahuan yang sekian banyaknya dan dalamnya, dan itu dibanding dengan ilmu Allah, ilmu yang sudah dikucurkan oleh Allah, bukan dikucurkan, yang sudah dicipratkan oleh Allah kepada seluruh makhluknya yang ada ini. Sehingga sebagian makhluk menjadi makhluk yang luar biasa alim, yang luar biasa kuat dalam ilmu pengetahuannya, sampai tahu macam-macam dan bisa berbuat macam-macam. Bisa berbuat macam-macam. Elon Mas. Apa? Mas Elon ya. Katanya orang suruh manggilnya Mas Elon. Ya. Elon Mas itu bisa berbuat apa toh? Dan membuat apa tadi itu? Buat ini, buat itu, buat itu, buat ini. Ya Allah, pinter. Ya. Bisa macam-macam. Bisa macam-macam. Titisan dari titisan-titisan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Itu baru titisan saja. Dan itu yang dikatakan oleh Al-Khadir alaihi wassalam kepada Musa alaihi wassalam, ma ilmi wa ilmuka fi ilmillahi illa kama
tangkuru hadzal usfur min al-bahr, min hadzal bahr. Antara ilmu saya dan kamu dengan ilmunya Allah, maksudnya perbandingan antara ilmu saya dan kamu dibanding dengan ilmunya Allah, tak lebih dari apa yang diambil, yang dipatok oleh burung pipit, burung kecil ini yang nempel, yang hinggap di ujung kapal kita. Gara-garanya mereka berdua sedang safar di kapal, tiba-tiba terus ada burung laut kecil gitu, kecil, makanya namanya usfur. Kalau besar nanti namanya thair, ya. Hinggap di ujung kapal. Diperhatikan oleh mereka berdua, tiba-tiba celup gitu masuk ke laut, lalu timbul lagi. Ya, ini pelajaran pentingnya yang diajarkan oleh Al-Khadir kepada mahasiswanya beliau Musa alaihissalam, ya, di universitas terbuka namanya. Apa ilmu saya sama ilmu kamu? Itu ilmunya Al-Khadir alaihissalam. Aduh tuh, yang sampai sekarang anda mengatakan itu ilmu apa namanya itu, ilmu yang nggak masuk akal itu apa? Loh bukan, itu laduni, itu semuanya laduni. Laduni itu artinya dari sisiku, min laduni, sebetulnya itu artinya min laduni, cuma disingkat-singkat laduni jadinya. Masuk ke Jawa jadinya laduni. Min laduni, dari sisiku, semua ilmu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang belajar sama yang tidur, bangun tidur langsung jadi alim gitu, semuanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya min ladunillah gitu ya. Bukan ini maksudnya ilmu yang kayak klinik atau kayak bukan sulap itu bagian kecil itu. Jadi ilmu-ilmu yang tidak masuk akal. Khadir. Konon loh ya, wallahu a'lam. Dijuluki sebagai Al-Khadir, dan itu bukan namanya beliau, wallahu a'lam. Al-Khadir artinya yang hijau atau menghijau. Gara-garanya beliau itu duduk di suatu padang kering, manapun posisi yang diduduki oleh beliau itu rumputnya langsung saat itu menjadi hijau. Aneh. Kok iso? Ya, nggak perlu heran kalau anda dengar tuh sahur sepuh apa itu dulu itu, dengar masih ingat Pak sahur sepuh tahun 80-an itu Pak. Krok apa namanya itu, siapa itu bisa mendelep ke tanah terus nanti tembus ke sana, yang satu terbang dengan ini. Itu semuanya dari dulu itu sudah ada, memang ada. Dan ada yang mampu memindahkan singgasananya Bilqis, nggak main-main itu. Singgasananya Bilqis dari Yaman ke Baitul Maqdis loh. Dan singgasana itu azim. Katanya Hudhud, burung Hudhud kepada Sulaiman alaihissalam. Masa Hudhud bilang azim terus gedenya cuma semimbar ini, kan nggak mungkin. Memang azim, besar sekali. Tunggak begitu itu besar. Diangkat oleh orang yang disifati oleh Allah mempunyai ilmu kitab. Wa qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab. Gara-garanya Nabiullah Sulaiman menanyakan siapa yang bisa memindahkan arsinya atau singgasananya Bilqis dari negaranya ke sini. Lalu jin Ifrit pamit ngacung, dan ini adabnya. Saya bisa mendatangkan itu sekarang juga sebelum Anda berdiri dari singgasana Anda, wahai Nabi dan Raja Sulaiman. Lalu ada yang angkat tangan lagi, saya mampu lebih cepat. Saya bisa mendatangkan apa yang ada di sana datang ke hadapan Anda hanya sekejap mata. Sekejap mata. Anda kedip begini, tiba-tiba sudah ada di depan Anda. Siapa dia? Asif katanya. Asif. Itu manusia bukan jin katanya ya, wallahu alam. Manusia, dan kelebihannya dia mempunyai ilmu kitab. Kuncinya ya satu, iqra memang ya. Mau iqra, mau baca, mau belajar, mau perhatian, mau tadabbur, mau ta'ammul, insya Allah akan dapat ilmu. Tapi kalau nggak mau itu semuanya nggak bisa. Maka dia ini belajar sehingga tahu ilmunya.
sehingga mempunyai kekuatan yang dahsyat sekali sampai berbuat perbuatan yang itu seperti tahayul itu modal real, itu betul-betul terjadi. Diangkat begitu, dipindahkan, jreng, tiba-tiba depan matanya, ya Allah, sudah ada di sini. Itu sampai geleng-geleng. Itu salah satu tentaranya ini, salah satu bala tentaranya. Nggak tahu waktu itu apa ya anunya dia ya, apa namanya, pangkatnya dia, mungkin kopral atau mungkin apa itu ya, mungkin kopralnya Sulaiman alaihissalam. Kalau sekarang kan iya jenderal saya. Baik. Allama bil alladzi 'allama bil qalam, dia Allah Subhanahu wa taala yang telah mengajarkan sekian banyaknya ilmu yang ada di dunia ini. Sekali lagi, apa yang ada di dunia ini, apa yang ada di jagat raya sekarang ini, dari ilmu-ilmu yang bisa berbuat, yang bisa pemiliknya berbuat sesuatu yang aneh dengan ilmu itu. Pengetahuan itu, ilmu itu, dia dengan ilmu dan pengetahuan bisa berbuat perbuatan-perbuatan yang luar biasa, merubah wajah dunia yang tadinya hijau royo-royo jadi suatu daerah berlampu-lampu, ada burungnya KN ya. Jadi suatu tempat tinggal, kota, desa, ada kehidupan dan luar biasa, diatur sedemikian rupa. Tadinya hijau royo-royo bagus, tapi ini bisa diatur lagi, lebih indah lagi, lebih bagus lagi, dan banyak manfaatnya dan lain sebagainya. Pakai apa? Ilmu. Pakai ilmu. Ilmu yang diberikan oleh Allah kepada jin, manusia, malaikat, dari ciptaan-ciptaan yang ada itu cuma titisan-titisan ilmunya. Dibanding dengan ilmu Allah tidak ada apa-apanya. Dan Allah mengajarkan ilmu itu dengan qalam. Qalam itu artinya pena. Artinya pena. Meskipun manusia ketika lahir itu dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mengetahui apapun. Lalu Allah Subhanahu wa taala yang membuat baginya pintu-pintu ilmu, yaitu pendengaran telinga dan pandangan mata, yang menjadi sumber pintu gerbangnya ilmu pada setiap jin dan manusia ya. Nanti dari situ dia bisa menyerap maklumat, kemudian akan diolah oleh hati sanubarinya menjadi suatu pengetahuan yang akan bermanfaat untuk A, B, C, D, E dan macam-macam itu ya. Baru kemudian pengembangan berikutnya, pena, tidak ada yang bisa memungkiri bahwasanya segalanya ini ditetapkan dan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga lewat pena ya. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah telah mengajarkan manusia segala yang tidak diketahui sebelumnya. Baik. Dan segala yang tidak diketahui oleh manusia sebelumnya bukan sesuatu yang ringan, bukan sesuatu yang kecil, bukan sesuatu yang sedikit. Realnya sekarang ini kita jadi bisa tahu banyak hal dan bisa berbuat banyak hal lewat fadl, karunia Allah Subhanahu wa taala, lewat pintu ilmu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka dari itu ilmu itu qimah dan harganya mahal, dan siapapun yang ingin dimuliakan oleh Allah pasti Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan padanya ilmu. Dimuliakan oleh Allah di mata Allah maupun dimuliakan oleh Allah di hadapan makhluk. Kadang-kadang ada yang diridhoi oleh Allah, dimuliakan dan diridhoi oleh Allah. Tapi ada pula yang dimuliakan tapi nggak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintunya adalah ilmu. Pintunya adalah ilmu. Wallahu taala. Baik. Karena waktunya sudah habis, kita cukupkan sebatas ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bersama ini bermanfaat, dan semoga berkenan Allah Subhanahu wa taala untuk memberkahi bagi kita ilmu yang telah kita pelajari bersama, sehingga bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dekat lagi dan lebih banyak lagi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita dan bantuan untuk kita selalu mampu mengembangkan keimanan dan ketakwaan di dalam diri kita, sehingga menjadi mukmin sejati, muslim sejati, ditinggikan oleh Allah derajatnya dengan ketakwaan-ketakwaan kita. Dan semoga Allah selalu membimbing kita semuanya untuk mampu meniti jalan keislaman,
sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khatimah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk membela kita dan membantu kita dan menguatkan kita di hadapan musuh-musuh kita dalam menghadapi mereka semuanya, dan membela dan membantu saudara-saudari kita kaum muslimin yang ada di Gaza maupun yang ada di negeri-negeri yang lain di mana mereka sedang tertimpa cobaan-cobaan. Semoga Allah mengangkat bagi mereka cobaan-cobaan buruknya, menguatkan mereka dan mengalahkan musuh-musuh mereka. Allahumma amin. Allahumma amin. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup majlis yang mulia ini dengan alhamdulillah dan kafaratul majlis. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.